Keluaran pasal 6, Introduction. Allah berjanji untuk menjadikan dirinya dikenal dengan menebus umatnya bagi dirinya dan memperbarui panggilan bagi Musa dan Harun. Ayat 5, masalah-masalah kecil hanya memerlukan jawaban-jawaban kecil. Namun ketika kita menghadapi masalah yang besar, Allah mempunyai kesempatan untuk menggunakan kuasanya yang besar. Ketika kesulitan-kesulitan orang Ibrani terus bertambah buruk, Allah berencana untuk campur tangan dengan kuasanya yang dahsyat dan melakukan mujizat-mujizat besar untuk melepaskan mereka. Seberapa besarkah masalah kita? Masalah-masalah besar menempatkan kita di posisi yang sempurna untuk menyaksikan Allah memberikan jawaban-jawaban yang besar. Ayat 5-7. Janji-janji Allah dalam ayat-ayat ini dipenuhi sampai hal-hal rinci ketika orang Ibrani meninggalkan Mesir. Dia membebaskan mereka dari perbudakan, menjadi Allah mereka, dan menerima mereka sebagai umatnya. Kemudian, ia memimpin mereka menuju ke tanah yang telah ia janjikan. Ketika bangsa Ibrani itu dibebaskan dari perbudakan, mereka menggambarkan drama penyelamatan bagi kita semua. Ketika Allah menebus kita dari dosa, Dia membebaskan kita, menerima kita, dan menjadi Allah kita. Kemudian ia memimpin kita kepada kehidupan baru ketika kita mengikuti Dia. Ayat 8-11. Ketika Musa menyampaikan pesan Allah kepada bangsa itu, mereka terlalu berkecil hati untuk mendengarkan. Orang-orang Ibrani itu tidak mau lagi mendengar tentang Allah dan janji-janjinya karena kali terakhir mereka mendengarkan Musa yang mereka peroleh hanyalah pekerjaan yang lebih berat dan penderitaan yang lebih besar. Kadang-kadang sebuah pesan yang jelas dari Allah diikuti oleh sebuah periode di mana tidak ada perubahan situasi yang jelas. Selama waktu itu, berbagai hal yang kelihatan sebagai kemunduran bisa membuat orang-orang tidak lagi ingin mendengar lebih banyak mengenai Allah. Jika kita adalah seorang pemimpin, jangan menyerah, teruslah memberitakan pesan Allah kepada orang-orang seperti Musa lakukan. Dengan fokus kepada Allah yang harus ditaati dan bukan pada hasil-hasil yang harus dicapai. Pemimpin-pemimpin yang baik melihat melampaui berbagai kemunduran dan kekalahan yang bersifat sementara. Ayat 9-11. Pikirkan betapa sulitnya bagi Musa untuk menyampaikan pesan Allah kepada Firaun ketika bangsanya sendiri sukar untuk mempercayai pesan itu. Pada akhirnya orang-orang Ibrani percaya bahwa Allah telah mengutus Musa. Namun selama beberapa waktu dia pasti merasa sangat kesepian. Meskipun demikian Musa menaati Allah. Dan betapa besarnya perbedaan yang terjadi karena hal itu. Ketika kesempatan-kesempatan untuk berhasil tampaknya kecil, ingatlah bahwa setiap orang dapat menaati Allah ketika tugas itu mudah dan semua orang mendukungnya. Hanya orang-orang dengan iman yang kokoh yang bisa terus taat ketika tugas itu tampaknya mustahil. Ayat 13-24. Silsilah keluarga ini ditempatkan di sini untuk memperkenalkan Musa dan Harun dengan lebih tegas. Silsilah digunakan untuk menegakkan kepercayaan serta otoritas dan juga menguraikan sejarah sebuah keluarga. Ayat 25. Membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir seperti sepasukan tentara. Berarti mereka akan dibawa keluar menurut suku-suku, kaum-kaum, atau kelompok-kelompok keluarga. Silsilah digunakan untuk menegakkan kepercayaan serta otoritas dan juga menguraikan sejarah sebuah keluarga. Damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan berikut ini. Pertama, Allah menyatakan dirinya melalui penebusan untuk menciptakan hubungan dengan umat perjanjiannya. Jadi, kitab Keluaran melambangkan karya Kristus. Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk menebus orang-orang yang akan mengenalnya, melayaninya dengan penuh gairah, dan mengharapkan kedatangan kemuliaannya. Penebusannya membawa orang-orang berdosa ke dalam hubungan sebagai anak-anak Allah yang hidup. Apakah Anda mengenal Tuhan yang seperti ini? Apakah Dia adalah Allah perjanjian Anda? Dan apakah Anda berada dalam hubungan dengannya sebagai salah satu umat perjanjiannya? Kedua, penebusan membutuhkan seorang nabi yang setia untuk mengucapkan kata-kata Allah, seorang imam yang saleh untuk berkorban dan bersyafaat, dan raja yang kuat untuk membebaskan umat yang diperbudak. Musa, Harun, dan keluarga mereka tidak memadai untuk benar-benar menebus umat Allah karena mereka telah ternoda oleh dosa.
Meskipun manusia hanyalah alat berkat Tuhan, Kristus adalah satu-satunya pengantara dari perjanjian anugerah. Dia adalah nabi, imam, dan raja yang memenuhi seluruh persyaratan. Percayakanlah keselamatan Anda kepadanya dan percayalah hanya kepadanya saja.